Hai guys, welcome back to File Misterio. Aku bakalan bahas tentang satu sejarah yang cukup menakutkan ya pada zaman pemerintahan Inggris. Jadi, pada pemerintahan Ratu Victoria Inggris, yaitu pada tahun 1837 sampai 1901, mungkin banyak orang yang berpandangan kalau ini merupakan periode emas gitu ya. Ini periode puncak karena di situ ada perdamaian, di situ juga kemajuan menyeluruh di seluruh Inggris. Pokoknya dari mulai pembangunan, terus kayak kehidupan rakyatnya, kayaknya semuanya sejahtera ya. Tapi sayangnya kerajaan ini bukan tanpa cacat. Jadi ada sebuah hukum yang menjerat yang kayaknya itu menjadi peluang kejahatan baru untuk orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Pokoknya pelaku tindak kriminal itu memanfaatkan hukum yang satu ini. Jadi hukum yang dimaksud ini yaitu tentang undang-undang yang menyatakan kalau hak asuh dari seorang bayi dari pasangan yang gak menikah nih itu nggak bisa diklaim oleh pihak ayah. Jadi maksudnya di sini di hukum itu tuh tertulis orang-orang yang bisa mengasuh anak, pokoknya segala macam hal tentang anak-anak ini sepenuhnya diberikan sama ibunya. Sebenarnya ini bukan tanpa alasan ya, karena kalau gambaran dari orang-orang yang membuat kekuasaan ini udah sepantasnya nih kalau misalnya seorang bayi lahir harusnya ibunya yang ngurus, karena secara naluri kan ibu ya yang nyusui. Jadi ibu juga nih yang diharapkan sebagai sosok penyayang, pokoknya pelindung dan benar-benar yang seharusnya mengasuh bayi ini. Tapi peraturan ini benar-benar sangat disayangkan sekali karena ibu-ibu yang gak menikah, karena pada saat itu misalnya ibunya tuh nggak menikah terus bayinya baru lahir, ini posisi yang sulit bagi ibu tersebut. Jadi ada banyak perempuan yang melahirkan di luar nikah pada masa itu kayaknya nggak siap nih untuk jadi seorang ibu dan melakukan segala macam cara untuk menyingkirkan bayinya ini. Karena hal ini lahirlah kemudian nih instansi-instansi independen yang dinamakan sebagai pusat perawatan bayi. Ini merupakan instansi yang mirip sebenarnya kayak panti asuhan gitu, yang menjanjikan, yang membesarkan anak-anak ini. Mereka ini menjanjikan untuk membesarkan anak-anak yang udah dibuang atau nggak diinginkan oleh orang tuanya ini. Tapi ada biaya kontrak di situ. Tapi ya nggak kayak panti asuhan yang sekarang itu kan udah jelas ya secara hukum. Pada saat itu praktek ini tuh gak jelas gitu, dan siapa aja tuh bisa menawarkan diri menjadi ibu asuh untuk anak-anak yang dibuang. Bahkan nih, bukannya perawatan bayi, banyak orang yang suka bilang tempat ini atau tempat praktek membesarkan bayi ini sebagai baby farm atau peternakan bayi. Karena satu orang nih bisa kayak ngambil sebanyak-banyaknya bayi juga bisa. Kemudian ada seorang wanita yang bernama Amelia Dreyer. Nah, dia ini merupakan salah satu pemilik baby farm yang muncul pada masa itu ya. Tapi bukannya membesarkan anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya sesuai bayaran yang emang dia udah terima ya. Dia itu malah melakukan praktek pembunuhan kepada bayi-bayi yang sangat malang ini. Alasannya apa? Jadi menurut dia ya, kalau misalnya membunuh bayi-bayi ini artinya dia nggak perlu mengeluarkan biaya hidup untuk bayi-bayi ini kan, sementara dia udah mendapatkan uang dari orang tuanya. Amelia yang lahir di Bristol, Inggris pada tahun 1836, dan dia itu tumbuh dalam keluarga yang berkecukupan. Tapi ketika dia berusia 10 tahun, ibunya ini menderita penyakit mental. Amelia kemudian pindah nih tinggal bersama bibinya. Dan pada usia dia yang ke-24 ya, dia itu menikah dengan pria yang jauh lebih tua, usianya 59 tahun. Dan pada saat itu dia mendapat pelatihan sebagai perawat, kayak pelatihan keperawatan gitu. Dia terus memulai nih karir keperawatannya dengan seorang bidan yang bernama Ellen Danes yang bekerja sebagai baby farmer. Nah, suami Amelia, si George Thomas, itu meninggal pada tahun 1869, dan tanggung jawab untuk membesarkan anak mereka yang masih kecil itu jatuh kepada si Amelia. Undang-undang yang tadi udah aku omongin gitu ya, membuat ibu di luar nikah itu menjadi terbebani banget kan untuk mengasuh anak-anak yang
belum tentu mereka mau gitu. Jadi anak-anak yang di luar nikah ini kebanyakan anak-anak yang nggak diinginkan oleh ibunya. Makanya data tentang pembunuhan bayi oleh ibunya sendiri itu meningkat cukup tajam, karena ya seringkali orang-orang ini malah ingin menyingkirkan anak-anak mereka ini. Jadi pada masa itu pilihan yang paling aman untuk mereka yaitu menitipkan bayi mereka kepada baby farmer. Mereka itu bakalan membayar sejumlah uang dan mereka tuh lari dari tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Jadi mereka benar-benar kayak melepaskan anak-anak mereka untuk diurusi oleh orang lain. Amelia Dryer melihat ini sebagai peluang bisnis yang sangat bagus. Dia itu tahu betul kalau misalnya perempuan-perempuan yang menitipkan bayi kepada baby farmer ini sebagian besar tuh nggak peduli dan nggak ingin melihat bayi-bayi mereka bisa beranjak dewasa. Pemahaman dia nih, orang-orang yang menitipkan bayi kepada baby farmer ini pastinya merupakan tindakan yang putus asa, dan mereka itu emang ingin menyingkirkan bayi mereka secara secepatnya. Dan mereka nggak peduli nih mau bayi ini mati kayak ketika diurus orang lain. Menurut dia mereka itu nggak peduli sama sekali, dan emang banyak yang seperti itu. Ini bisa dibilang kayak pengetahuan umum ya. Jadi bayi-bayi buangan ini kayak beban individu yang dilimpahkan ke orang lain. Dan hal ini menyebabkan banyaknya praktek yang buruk nih dari ibu asuh atau baby farmer. Dan ini sangat sering sekali terjadi. Jadi di peternakan bayi ini ya, bayi yang baru lahir itu diperlakukan dengan sangat buruk. Bisa aja dibius karena berisik dan gak jarang mati kelaparan. Benar-benar ya, bisnis itu udah dikuasai keserakahan banget. Jadi kematian itu banyak banget terjadi, dan itu malah menguntungkan buat mereka. Jadi kalau misalnya anak tersebut mati, artinya mereka udah menghemat uang yang seharusnya dihabiskan untuk membesarkan bayi-bayi tersebut. Meskipun nggak semuanya ya baby farmer itu buruk, ada juga yang baik, ada juga yang benar-benar kayak mengasuh dan membesarkan bayi-bayi ini sebagaimana mestinya. Tapi Amelia Dyer ini kayaknya memang ngambil jalan yang lebih gila ya, bahkan bisa dibilang lebih ekstrim. Nggak hanya membiarkan bayi-bayi tersebut kelaparan, tapi dia itu malah membunuh dan mencekik anak-anak asuhnya. Dan herannya dia itu merasa senang. Jadi dia senang melakukan perbuatan sadis seperti itu. Pun banyak ibu-ibu yang nggak peduli gitu ya, ketika udah dikasih ke baby farmer dia nggak ngecek-ngecek anaknya lagi. Ada juga sosok ibu penitip yang emang dia bener-bener nitipkan bayi ke baby farmer karena dia pengen ngelihat anaknya ini tumbuh dewasa. Ada yang kayak emang bener-bener nggak punya waktu, terus ada yang kayak masih di bawah umur dan mereka itu terpaksa gitu untuk menitipkan bayi mereka ke baby farmer. Tapi meskipun kayak gitu, mereka tuh berharap anak-anak mereka ini bisa tumbuh besar dan sehat. Kalau misalnya menghadapi para penitip ya yang benar-benar mengharapkan anak mereka itu diasuh sampai dewasa, baby farmer si jahat kayak Amelia Dyer ini biasanya akan memiliki banyak alasan gitu ketika ditanyain tentang bayi-bayi tersebut. Jadi mereka akan beralasan ya untuk menjelaskan kematian bayi-bayi yang mereka asuh. Dan kalau misalnya tekanan dari ibu kandung ini benar-benar udah parah banget, udah meningkat banget, pertanyaannya luar biasa sulitnya, mereka tuh bakalan kabur ke tempat yang lain lagi. Amelia Dyer juga seperti itu. Dia itu kan membunuh bayi ya, jadi dia harus berpindah-pindah lokasi. Amelia Dyer itu berhasil lolos dari hukum selama 30 tahun. Dan dalam 30 tahun ini dia berhasil melakukan bisnisnya hampir nggak ada hambatan dari penegak hukum. Pengalamannya sebagai perawat ini menambah keyakinan orang dalam menitipkan bayi-bayi ini ke dia. Dan dia itu seringkali memasukkan kematian bayi-bayi yang dia bunuh dengan alasan yang lebih alamiah. Kayak misalnya, oh bayi ini terserang penyakit makanya meninggal gitu. Bahkan nih ketika dia udah menikah untuk kedua kalinya, dia akan melahirkan 2 anak lagi. Kegiatan dia untuk menerima dan membunuh bayi itu nggak berubah, padahal dia udah punya anak bayi dia sendiri kan. Kalau misalnya nih udah parah banget gitu ya kan tentang kematian satu atau dua bayi tertentu, dia tuh bakalan ngabisin waktu di rumah sakit jiwa, terus dia pura-pura gila, terus dia berpindah tempat, kadang dia berganti nama, pokoknya semua hal dia lakukan untuk menghindari hukum. Akhirnya kejahatan dia ini benar-benar tercium gitu ya pada tahun 1878. Jadi pada masa itu ada seorang dokter yang menaruh kecurigaan terhadap sertifikat kematian yang datang dari anak-anak yang diasuh oleh Amelia Dyer. Jadi dokter ini jadi curiga gitu kan, kayak nggak beres nih. Akhirnya dia pun melapor ke polisi. Jadi pada saat itu Amelia Dyer pun ditangkap
Tapi secara mengejutkan dia tuh nggak didakwa sebagai pembunuh ya. Dia tuh cuma didakwa karena mengabaikan tugasnya dan dijatuhi hukuman cuma 6 bulan. Gila nggak? Penjara 6 bulan. Dan ya namanya penjara 6 bulan gak mungkin dong dia jerak ya kan. Ketika dia keluar dari penjara, bukannya dia kapok, dia malah makin pinter nih. Selanjutnya dia itu memutuskan untuk menjauh dari dokter. Kehancuran itu akhirnya dirasakan oleh Amelia Dyer pada tahun 1896. Jadi pada saat itu Amelia itu tinggal di Reading, Berkshire, dan pada tanggal 30 Maret ada sebuah paket mengambang nih di Sungai Thames. Pada saat itu paket tersebut pun dicek oleh orang yang menemukannya dan terdapat mayat seorang bayi. Sial banget nih bagi Amelia Dyer karena bayi ini ternyata ditidurkan di sebuah tumpukan kertas yang tercampur menjadi satu. Dan salah satu kertas ini adalah sebuah surat yang ditujukan kepada Nyonya Thomas. Nyonya Thomas ini nama Amelia Dyer yang digunakan ketika dia masih menikah dengan suami pertamanya. Di surat itu ada rincian nama dan alamat yang kemudian membawa polisi ke Kensington Road, Reading, yaitu di alamat rumah barunya si Dyer. Pencarian di rumah Dyer ini mengungkapkan bukti yang menjatuhkan dia dalam seketika. Jadi di rumah itu ditemukan bukti-bukti modus operasi Amelia Dyer dalam bisnis baby farming. Jadi meskipun pada saat polisi datang rumah ini kosong, nggak ada satu anak pun yang diasuh oleh Amelia Dyer, tapi yang mencengangkan adalah ada bau busuk yang terkadang tercium dari beberapa sudut rumah. Bau-bau ini tuh kayak bau mayat gitu. Sampai akhirnya dilakukanlah penggeledahan intensif di rumah Amelia Dyer sampai ke hilir terdekat Sungai Thames. Penemuan yang didapat dari penggeledahan ini yaitu ya ampun, ada banyak mayat yang dikubur, terus ada yang dibuang gitu aja, ada yang dibakar, ada yang disimpan di peti-peti tertentu di daerah tersebut. Dan ini semua adalah korban-korban dari Amelia Dyer. Dari sekian mayat yang ditemukan, pastinya udah cukup dong ya membawa Amelia Dyer ke meja hijau. Dan dalam pengembangan kasus, gak sulit juga bagi polisi untuk menemukan korelasi antara pengakuan ibu kandung dan juga para korban dan bukti-bukti yang lainnya. Tapi meskipun kayak gitu, Amelia Dyer itu masih membantah dong sampai akhir. Dan dalam pembelaannya di depan hakim, dia bilang kalau semua mayat ditemukan di sungai itu bukanlah perbuatannya. Katanya hanya yang punya pita putih di leher aja nih yang menjadi korbannya. Tapi pembelaan itu nggak bisa menyelamatkan dia dari hukuman mati. Sampai pada akhirnya baby killer ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di tiang gantungan. Kasus Amelia Dyer ini pada akhirnya memaksa pemerintah setempat untuk membuat undang-undang yang lebih baik lagi nih. Otoritas lokal itu diberi wewenang untuk memantau peternakan bayi atau baby farming, dan undang-undang adopsi juga dibuat menjadi lebih ketat. Kemudian pada awal abad ke-20, Parlemen Inggris dipaksa untuk memastikan kalau anak-anak yang lahir karena hubungan di luar nikah itu harus mendapat tunjangan finansial dan hak-hak lain dari ayah biologis mereka. Jadi jangan dibebankan ke ibunya aja ya, jadi ayahnya juga harus bertanggung jawab dong. Enak aja ya kan kalau misalnya kayak gitu dia udah hamilin anak orang, udah langsung kabur aja. Ini udah urusan ibunya, gimana nggak banyak kasus kriminal tentang bayi ya kan. Nah, meskipun Dyer ini secara resmi didakwa dengan 14 pembunuhan ya, para ahli itu percaya kalau misalnya dia itu membunuh lebih dari 400 anak. Dan banyak orang-orang yang percaya kalau Amelia Dyer harusnya dinobatkan sebagai pembunuh berantai paling mengerikan di zaman Victoria, Inggris. Karena ini udah parah banget ya. Dan apalagi yang dibunuh tuh bayi-bayi nggak berdosa gitu ya. Bisa gitu ya ngeliat bayi-bayi yang lucu-lucu kayak gitu terus dibunuh, nggak ngebayang ya. Jiwanya tuh kayak bener-bener sadis banget. Jadi itu dia kasus tentang baby farming ya, Amelia Dyer. Semoga kalian suka dengan bahasan kali ini. Kalau misalnya kalian ada yang mau dibahas gitu, kalian komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe channel ini biar aku terus bikin konten. Bye.